Terhormat Pak Mamat, Ketua HAPI Unit Saguling, dan para pengurus HAPI Pusat yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penggalangan dana terkait dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita pensiunan dari Saguling. Saya sampaikan bahwa keluarga kita yang terdampak ini ada 3 orang, Pak Asep ya, yaitu Pak Rasikun, Pak Gatot, dan Pak Kojim, Pak Kojim, Pak ya. Nah, kami HAPI beserta seluruh anggota menggalang dana dan terkumpul dana seluruhnya 74 juta, Pak. 74 juta rupiah. Kemudian juga dari JPK sebesar 50 juta rupiah. Jadi totalnya 124 juta rupiah. Perkiraan sementara untuk memperbaiki rumah yang rusak itu, untuk 3 rumah itu, perkiraan Pak ya, perkiraan sementara adalah 200 juta Pak. Nah, namun belum dihitung secara akurat, 200 juta. Oleh karena itu, secara angka masih ada kekurangan sekitar 76 juta. Pada kesempatan ini kami laporkan juga kepada manajemen Pak Asep bahwa pada tahun 2022 kami sudah melaksanakan juga program perbaikan rumah Pak, ya, rumah dalam bentuk program rumah sehat PRS, kalau dulu namanya bedah rumah ya. Nah, itu kami laksanakan tahun 2022 ini sebanyak 24 unit, Pak. 24 unit rumah dan 4 kontrakan. Jadi ada pensiunan kita ini yang bukan rumahnya diperbaiki ya, karena memang tidak punya rumah dan kontrak. Oleh karena itu kita berikan kontrakannya Pak Asep, Pak Prapto. Iya, siap. Karena yang diperbaiki apanya gitu, karena rumahnya tidak ada. Nah, kita bantu juga Pak kontrakan, tapi mungkin ke depan kita sedang pikirkan juga Pak yang bersangkutan itu ya. Mudah-mudahan ya, ke tempat ada rezekinya, barangkali mereka ini bisa kita dapat bantu dengan program apa namanya rumah sangat sederhana ya, RSS ya gitu kan. Ya. Mas RSS ini kan Pak ringan kan biayanya, kalaupun mengangsurnya kecil gitu kan. Sehingga mudah-mudahan kita bisa bantu RSS-nya gitu kan. Bisa bantu juga cicilannya yang kecil itu. Mudah-mudahan, nah ini ke depan baru wacana Pak. Karena sangat prihatin, ternyata keluarga kita ini ada juga yang bukan rumahnya rusak, tetapi bahkan rumah, gitu. Tidak punya rumah. Ya kita tidak tahu ya kenapa sampai tidak punya rumah itu. Nah kemudian dalam program PES itu Pak, sebanyak 24 rumah dan 4 kontrakan, kita menghabiskan dana sebesar 450 juta rupiah, Pak. Itu dana tersebut didapat dari CSR Indonesia Power sebesar 100 juta, kemudian dari GPK PT Indonesia Power sebesar 200 juta, dan dari sumbangan unit-unit, Pak, unit-unit di bawah Indonesia Power sebesar 150 juta. Itu kami dapat kumpulan dana dari situ, dan kami tidak menerima dana atau mengumpulkan dana dari pihak lain, dari pihak ketiga misalnya. Itu hanya internal kita saja, dan alhamdulillah semuanya bisa terlaksana. Nah, untuk program perbaikan rumah yang rusak di Cianjur itu, yang menimpa keluarga kita, keluarga pensiunan kita di Cianjur, Pak, kami berkoordinasi juga dengan manajemen Saguling, Pak. Dan alhamdulillah sekarang Pak Suprapto, mewakili manajemen hadir. Ya. Karena dalam ini perlu koordinasi dengan baik supaya penyaluran dananya efektif dan terarah, gitu kan. Dan juga mungkin tidak tumpang tindih, gitu kan. Karena kemungkinan ya Pak Prapto dari Pemda pun sudah ada programnya gitu ya, barangkali ya, bantuan yang rusak berat. Biasanya kan gitu kan pemerintah ini ada kriteria rumah berat, rumah sedang, rumah ringan gitu kan. Nah ini mohon bantuan nanti juga ke Pak Prapto untuk berkoordinasi Pak. Kami mendukung, kami sudah sedia dananya Pak. Sementara ini 124 juta kan. Mohon Pak Mamat, Pak Prapto ya, kemudian Pak berkoordinasi dengan Pemda setempat Pak. Kami sudah sedia 24 juta sementara ini. Belum tahu nanti mudah-mudahan juga dari
dari IP Pak ya, dari CSR PLN Indonesia Power Pak Asep ya, barangkali ada tambahan juga ya, kami terbuka untuk ini. Itu Pak yang dapat kami laporkan, Pak Asep, Pak Pepto. Ya Pak. Dan untuk selanjutnya kami mohon juga barangkali ada arahan dari Pak Asep Pak ya, untuk kegiatan kita ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Asep Yanyan untuk memberikan arahan atas bantuan gempa Cianjur ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada senior-senior saya, guru-guru saya. Ya alhamdulillah pada pagi, siang, atau sore menjelang sore ini bisa bersilaturahmi. Di satu sisi kebahagiaan tersendiri bisa bersilaturahmi dengan ibu dan bapak sekalian. Namun ternyata topiknya bukan topik yang membahagiakan gitu ya, yang kita bicarakan. Jadi ya walaupun bagaimana ini jadi bukan kontradiktif, tapi kita berbahagia dengan mensyukuri dan juga dengan berempati kepada saudara-saudara yang terkena musibah mungkin ya. Mendengar pemaparan dan laporan dari Pak Arifin barusan, saya pribadi cukup prihatin bahwa ada senior kita yang alumni Indonesia Power yang terkena musibah gempa Cianjur kemarin. Ya mudah-mudahan kita bersama bisa bahu-membahu untuk meringankan sebagian beban yang mungkin diterima oleh yang bersangkutan. Tadi Pak Arifin juga menyampaikan beberapa program yang memang sudah dirancang sebelumnya. Dan usulan untuk yang program rumah sehat, kalau tidak salah sudah masuk juga ke direksi ya Pak Arifin ya. Untuk yang tahun ini. Dan sedang dievaluasi, sedang dikoordinasikan dengan tim Bu Rahmi. Nah, kemudian ketika ada bencana begini, mudah-mudahan bisa bertambah dengan adanya alokasi tambahan, atau mungkin kalau bagaimana kita bisa mengatur ulang prioritas gitu ya, bagaimana membantu yang tiba-tiba saja menjadi musibah, dan dengan prioritas yang kemarin sudah dinominasikan dalam program rumah sehat. Nampaknya ini saya membutuhkan waktu untuk menyampaikan ke direksi, juga koordinasi dengan LAS. Dari LAS sudah ada ikut gabung Pak, belum ya? Belum Pak. Saya sekalian juga akan membawa LAS ke direksi juga. Mudah-mudahan ada bantuan, ada porsi dari zakat ataupun infak sodako yang Mic-nya mute, Pak Asep. Pak Asep. Mohon info tadi yang Bapak sampaikan galang dana itu dari para pensiunan atau bagaimana Pak? Sumber dananya Pak Arifin yang masuk. Pak Arifin. Silakan Pak Asep. Pak Arifin. Ya, tadi Bapak menyampaikan sudah ada yang menggalang dana yang sudah terkumpul sekian rupiah itu dari para pensiunan atau dari mana sumbernya Bapak yang sudah tergabung? Jadi Pak Asep, yang dari pensiunan Indonesia Power terkumpul 74 juta Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dari YPK sebesar 50 juta. Jadi baik. sudah terkumpul semuanya 124 juta Pak. Baik. Ini khusus untuk yang korban bencana atau juga
bisa untuk yang apa rumah sehat? Tidak Pak, kita hanya untuk korban bencana saja sekarang ini Pak. Baik, baik, baik. Ya. Jadi untuk korban bencana diestimasi kekurangan masih sekitar 70-an tadi ya Pak? Betul, sekitar 70-an tadi betul. Baik, baik. Kadang suka pemahaman saya terlewat gitu, jadi perlu konfirmasi. Ya, barangkali kalau dari tingkat pusat, maksudnya dari kantor pusat, saya akan coba mengadres informasi ini ke direksi, khususnya Pak Wisnu ya, Direktur SDM, ataupun ada mudah-mudahan dari kebijakan ada alokasi tertentu, ataupun dari pribadi direksi mungkin bisa ikutan, masa kalah sama pensiunan kan gitu ya Pak. Termasuk dari PPIRR Pak, saya. Siap. Ya, nanti kalau oh iya, sekarang sudah berubah PPIRR-nya namanya. Apa? Jadi kepanjangannya itu organisasinya berubah, Pak. Ya. Kalau Pak Wisnu mungkin masih tetap seperti yang kemarin human capital dan administrasi gitu ya. Ya. Direktur HC manajemen human capital dan administrasi. Kalau di tempat saya IRR-nya berubah menjadi Human Capital Services. Memang tugasnya melayani gitu Pak. Human Capital Services. Disingkatnya HSC tapi bukan HCS. HSC. ACM itu Pak. Biar seragam dengan yang lain, kan ada HST, HCD dan lain-lainnya. Ini katanya dirubah menjadi Human Capital Services, disingkatnya HSC. Fungsinya servis, pelayanan dan lain-lain. Nah, kembali ke laptop. Jadi pertama terima kasih atas informasi yang Pak Arifin dan segenap jajaran HAPI sampaikan, bahwa ada korban saudara kita pada gempa Cianjur kemarin, dan di satu pihak yang sangat membanggakan dari para alumni dan pensiunan pun sudah mencoba menggalang dana gitu ya Pak, ditambahkan dari YPK sekitar 50 menjadi 120-an, dan masih ada kekurangan sekitar 70-an dari estimasi, membantu 3 korban bencana Cianjur tadi. Nanti mungkin baik secara struktural organisasi ataupun ke pribadi masing-masing direksi, saya juga akan coba mengetuk pintu dan hatinya. Di samping juga mungkin mudah-mudahan dari LAS kita coba kerahkan sebanyak mungkin saluran-saluran sehingga bisa membantu lebih baik lagi. Barangkali sebagai prakata ataupun tadi disebutnya bukan arahan lah, diskusi awal dari saya cukup sedemikian dulu. Nah, kita harapan dari Saguling sendiri jangan tadi betul seperti Pak Arifin sampaikan, jangan sampai overlap dan lain-lain. Mohon informasi apakah sudah ada rencana inisiatif untuk para korban ini atau bagaimana. Mungkin dari saya cukup demikian dulu Pak Arifin dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, barangkali Pak Suprapto dipersilakan Pak Edi. Baik, kami silakan. Kami persilakan Pak Suprapto untuk memberikan masukan mungkin mengenai beberapa progres yang telah dilakukan. Siap Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapto. Saya di bawah MADM Pak Suryaman. Kebetulan saya di sini sebagai SPS Humasnya. Memang saya dengar kemarin juga dari Pak Suryaman ada akan ada uang untuk para pensiun yang kena dampak kemarin ya. Saya alhamdulillah sekali gitu ada bantuan itu, dan saya juga sangat support. Mudah-mudahan apa yang dana terkumpul
bisa berbagi lah, istilah berbagi kasih dengan para pensiun dan teman-teman lain lah. Ya saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan dapat realisasi. Cuman yang saya dengar juga, saya kurang tahu nanti ini gimana ya, uangnya itu apakah dibagikan uangnya, apakah dibelakang barangnya gitu Pak. Mungkin gitu Pak, yang saya pengen tahu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Suprapto. Begini Pak Asep, Pak Suprapto, jadi kami sudah mengumpul ini ya kan sebesar 124 juta kan. Dan masih belum, ini masih ada kemungkinan kan, mudah-mudahan ada tambahan tadi seperti Pak Asep katakan, juga dari direksi secara pribadi, dari LAS, dari CSR kan masih ada. Jadi kan masih mungkin bertambah. Kami pun belum melobi juga ke YPK Pak Asep, Pak Suprapto ya. Karena YPK ini tahun depan untuk PRS sudah komitmen juga Pak, akan membantu 200 juta untuk PRS. Alhamdulillah. Ya, ya. Dan IP biasanya 100 juta IP ini. Yang secara rutin IP 100 juta, YPK ini sudah 2 tahun berturut-turut, yang tadinya 100 juta berubah menjadi 200. Kan? Dan tahun ini pun, tahun 2023, YPK itu sudah komitmen kepada kami, akan membantu PRS 200 juta. Nah kalau seandainya kekurangan ini masih kurang lagi ya yang kita kumpulkan di estimasi 200 juta itu, maka kami akan melobi YPK barangkali bisa menggunakan dana PRS Pak gitu untuk menutupinya gitu kan. Karena sama saja kan Pak, PRS kan untuk memperbaiki rumah juga kan gitu. Iya. Nah, kemudian namun begini juga Pak Prapto, kami ini berniat Pak akan membangunkan rumahnya Pak, tidak menyerahkan uangnya gitu. Ya. Iya Pak. Iya. Rumahnya karena bukan sangka kami ini kalau menyerahkan uangnya khawatir tidak jadi rumah gitu. Kemudian kita bangunkan rumahnya Pak. Iya. Nanti jadi kendaraan Pak biasanya. Nah itu. Nah Iya. untuk ini mohon bantuan sekali dari manajemen Saguling Pak untuk berkoordinasi dengan Pemda setempat Pak. Kemudian juga dengan dihitung ulang Pak. Karena yang 200 juta ini Pak Mamat juga baru menaksir kasar Pak. Oh gitu ya, siap. Naksir ulang Pak Mamat dia berapa sih akuratnya gitu kan. Nah meskipun Pak yang rusak bukannya rumahnya Pak, juga barang-barang perabotan kan ada yang rusak juga kan gitu kan. Ya betul. Tapi kita utamakan rumah dulu. Jadi kita programnya ini Pak Asep, Pak Prapto adalah membangunkan rumahnya Pak, tidak menyerahkan uangnya gitu. Oke ya. Itu aja Pak Asep, Pak Prapto, barangkali tambahan. Pak, iya Pak. Ya siap Pak. Oh, izin Pak, masukan Pak. Iya. Mungkin kalau dari timnya Pak Mamat ya mungkin ada banyak orang sipil Pak. Mungkin bisa hitung-hitungannya lebih mantap lagi ya Pak. Ya Pak Mamat ya. Iya betul. Karena udah ada tim solidnya juga kayaknya mantan-mantan semua, jadi ya bisa ngitung-ngitung berapa satu rumahnya, mungkin akan ada 3 rumah ya. Mungkin itu ya Pak Mamat ya, paling ya kita saling berkolaborasi lah. Oke Pak Mamat, lanjut. Ya kebetulan Pak ini Pak meskipun punya Pak Koyem itu orang sipil juga. Iya betul. Cuma Pak ini Pak Koyem Binyamin sedang sakit Pak. Sudah 2 kali masuk rumah sakit. Oh gitu. Oh iya. Tadi Pak Asep ada tambahan lagi Pak Asep? Ada masuk baru siapa? Ini ada apa namanya? Dari Poso nih dan Nuis. Ini Iya Mas ya. Rumah ya. Nasok itu tangani kalau. Jadi Karena Pak
Nah, itu. Nah, Pak Asep barangkali ada masukan lagi Pak Asep? Mic-nya mute Pak, nggak bisa di. Ya, Pak Asep mute. Barangkali sambil nunggu Pak Asep, Pak Edi ya, Pak Suprapto ke depan programnya bagaimana Pak? Barangkali ada masukan Pak Prapto, sebaiknya bagaimana? Mungkin saya dengan tim ya, dengan tim CSR ya Pak, mungkin saya harus bicarakan Pak, karena kita harus ada kesepakatan Pak dengan tim. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan Pak Ahmad, gitu Pak, Ya, programnya. ya. Harus bagaimana dan bagaimananya gitu. Ya. Jadi kami begini Pak Prapto, kami mendukung, dananya sudah tersedia, ya. Kami akan mendukung programnya itu karena saya berpendapat ini yang mesti menjadi leader di dalam program ini manajemen Saguling ini Pak, saya kira ya, karena yang paling dekat, yang paling mudah untuk berkoordinasi dan lebih tahu kondisi di lapangan Pak. Jadi kami ini hanya kami sudah mengumpulkan dana, jadi kami siapkan apabila sudah mendapatkan data yang akurat, perbaikannya gitu kan. Dan kapan akan dilaksanakan, kami sudah siap, itu aja Pak Suprapto. Oke Pak, siap Ya. Pak. Ya. Ya, nanti akan kita bicarakan dengan manajemen Pak. Ya, silakan. Punten Pak Arifin. Ya, silakan. Barangkali untuk gambaran awal ada foto atau apanya dari rumahnya yang bersangkutan. Ya. Mungkin bisa di-share. Ada Pak Asep? Ada ya. Nah, kalau ada punten di-share sebagai bahan bicara saya mungkin di kantor pusat. Nah, ini kondisinya seperti ini gitu. Atau nanti kalau udah selesai acara dikirim laporan foto-fotonya Pak ya. Oh, semangat, siap Pak Edi. Iya. Ya. Nanti kita kirim Pak Asep, apa namanya? Siap. Fotonya. Ya. Dan ke ini juga Pak Edi, Pak Sugeng, ke Saguling juga Pak, ke Pak Prapto dikirim lengkapnya. Dokumentasi lengkap. Mungkin memang perhitungan belum akurat Pak. Waktu itu kan Pak Asep, Pak Mamat ini kan menghitungnya masih dalam kondisi ini ya, musibah ya, sehingga ke lokasi juga mungkin terhambat ini. Lokasinya itu jalan-jalan banyak yang terputus kan Pak. Ya. Iya, betul. Sekarang ini mudah-mudahan sudah lebih kondusif untuk peninjauan ke lokasi Pak, lebih memungkinkan sehingga bisa mendapatkan angka yang lebih akurat Pak Mamat ya. Betul Pak Prapto kan di Saguling kan banyak pensiunan orang sipil ya. Iya yang Pak. bisa menghitung lebih akurat biayanya itu. Saya kira itu Pak Asep. Iya. Nuhun Pak, nuhun. Ya. Saya kira cukup kalau dari saya. Kalau ada sekilas info dari kondisi rumah dan lain-lain. Yang dari 3 rumah tadi mungkin itu sangat membantu saya untuk diskusi dengan para pihak yang terkait di kantor pusat. Pak Asep, mohon maaf, apakah perlu dibentuk ini Pak? Ada apa namanya SK tim rehabilitasinya gitu Pak Asep, ya supaya lebih jelas siapa yang bertanggung jawab di sini gitu. Pak Asep. Iya. Makanya begitu. Ya. Karena saya berpendapat ini yang lebih familiar kondisi di lapangan kan dari Saguling Pak. Dari Saguling ya gitu kan. Ya. Ini modelnya kira-kira modelnya apakah akan menjadi katakanlah program Saguling gitu ya. Berarti dengan opsi yang Pak Arifin sampaikan tadi dikoordinir dan didirikan oleh tim Saguling, atau akan menjadi model seperti rumah sehat. Jadi ini programnya apa namanya happy gitu. Nah, para pihak ini dalam konteks penggalangan dana membantu ini. Ataukah misalkan tim Saguling membantu dalam hal apanya, tapi ini tetap menjadi programnya HAPI. Mana yang lebih baik ya Pak Arifin? Oh gitu. Iya Pak, betul Pak. Jadi programnya HAPI Pak, masuknya Pak. Oke, baiklah.
Ya, apa namanya, terima kasih lah kalau ini tetap menjadi program HAPI. Namun mohon bantuan dari pihak sagulingnya, Pak. Manusia Siap, Sagulingnya yang ya. paling Betul, Pak. Siap. tahu kondisi lapangan itu, Pak. Dan juga yang paling mudah koordinasinya, karena kalau KAPI kan, Pak, kami mundar-mandir ke Saguling kan rasanya juga berat. Betul, betul. Siapa? Sudah lansia ini kan, Iya, bukan Pak iya, Asep iya. tidak menyediakan transport, Betul. Pak. Kami ini selalu dibantu kemana-mana. Kemarin kan kami ke Suralaya, Pak, disediain mobil Iya, juga iya. Pak Asep kan untuk. Ya, kebetulan Saguling juga ada tim relawannya juga, Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi kebetulan Iya. juga kita juga punya posko di sono Iya. di Gasol gitu. Dan posko di SDM di Cianjur juga kita sono ikut gitu, Pak. Iya. Ikut jaga juga. Iya. Alhamdulillah. Baik, saya kira sudah cukup ini ya Pak Asep ya. Ada barangkali ya Pak yang lain, Pak Edi, Pak Sugeng, ada tambahan Pak Edi, Pak Sugeng silakan. Pak Nyaman. Cukup Pak, saya cukup Pak. Cukup. Pak Sugeng. Cukup katanya Pak. Pak Edi. Iya Pak, sudah, saya hanya mengikuti saja perkembangannya. Baik, kalau gitu. Iya. Oke, jadi program ke depan Pak, mungkin kita nanti dibuatkan ini ya, mohon Pak Sugeng kan ahlinya juga nih, dibuatkan timeline Pak Sugeng ya. Ya Pak. Ya. Timeline-nya ya dibuatkan, ya kemudian juga ya kalau saya berpendapat perlu dibuatkan SK dari HAPI lah barangkali ya. Ya, SK dari HAPI sebagai organisasinya, dan di sini melibatkan manajemen Saguling, Pak Suprapto, Pak Sudiaman, kemudian juga HAPI Saguling, Pak Mamat di dalam pelaksanaannya ini Pak, ya kan? Supaya kita bersama-sama bersinergi di dalam melaksanakan program perbaikan rumah ini. Pak Mamat, ada tambahan Pak Mamat? Ini Pak, saya menyampaikan para donatur yang telah memberikan donasinya, yang tercatat di saya itu ada 34 donatur Pak. Ya. Dengan jumlah ya nominalnya 18.955.000. Ya. Kemudian sudah disalurkan ke HAPI Pusat 8 juta. Ya. Kemudian sudah diberikan ke para sikun 4.300.000. Ya. Sisanya ada di saya 6.700.000. Nah, ada sisanya di tangan saya 6.700.000 Pak. Nah itu aja informasi tentang donasi yang masih ada di saya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih. Pak Suprapto, ada tambahan Pak? Cukup Pak. Cukup, baik, terima kasih. Ya. Pak Asep, barangkali kalau tidak ada lagi, barangkali bisa kami cekap Pak, cekapnya, mohon. Pak Edi, kalau begitu silakan Pak Edi, ditutup saja. Ya, baik Pak. Pertemuan ini kami sudah rekam nanti untuk sebagai bahan evaluasi atau pencatatan ulang resume apa-apa yang telah dibicarakan akan kami sampaikan beberapa hasil rekamannya. Demikian. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk bergabung dalam acara bantuan bencana alam Cianjur yang dibahas pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan hasil yang lebih baik sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Asep Yanjang, Pak Prapto, dan Bapak-Bapak Pak Mamat serta Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nun, Pak Asep, Nun, Pak Suprapto. Sami-sami, sehat-sehat Saudara, sehat-sehat semuanya. Pak Prapto, terima kasih Pak. Siapa, sama-sama Pak. Terima kasih. Salam Saya Pelengan, sudah Pak sampai. Prapto. Siapa? Ya. Saya pernah operator di Pelengan, Pak Prapto. Iya. Saya agak lupa nih. Oke Pak, kebetulan sudah sampai. Saya izin lagi Pak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.